Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Dokter Arya baru saja diterima di Rumah Sakit Purnama, sebuah institusi tua yang terletak di pinggiran kota, terkenal dengan arsitektur kolonial dan cerita-cerita menyeramkan yang beredar sejak lama. Tugas pertamanya bukanlah di ruang perawatan pasien, melainkan sebagai penjaga kamar mayat. Tugas yang bagi kebanyakan orang dianggap tabu, namun baginya merupakan kesempatan langka untuk mengungkap misteri yang selama ini tersimpan di balik dinding-dinding berlumut dan lorong-lorong sunyi. Malam itu, langit mendung seakan menyatu dengan suasana rumah sakit yang gelap dan sepi. Sinar remang-remang dari lampu neon yang tersisa memantul pada dinding bata tua, menimbulkan bayang-bayang yang menari liar seakan menyembunyikan rahasia kelam. Dokter Arya, dengan jas lab yang masih baru dan wajah penuh tekad, melangkah masuk ke dalam ruang mayat. Aroma formaldehida yang menyengat langsung menyambutnya, seolah-olah mengumumkan kehadiran makhluk-makhluk yang tak lagi bernyawa. Pintu kamar mayat berderit pelan saat dibuka, memperlihatkan ruangan yang sempit dan dipenuhi lemari-lemari besi berkarat. Di tengah ruangan, deretan peti mati tersusun rapi, namun ada satu peti yang tampak berbeda. Peti tersebut terletak di ujung ruangan, dengan ukiran-ukiran aneh yang menyerupai simbol-simbol mistis. Dokter Arya merasa merinding, seolah-olah ada tatapan tak kasat mata yang mengintai dari balik kayu usang peti itu. Ia menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri dan mengingat bahwa ini hanyalah tugas pekerjaan. Seiring berjalannya malam, Dokter Arya melakukan pemeriksaan rutin. Ia mencatat kondisi setiap jenazah, memastikan bahwa semua data terdokumentasi dengan benar. Namun, tidak lama kemudian, ia mulai merasakan keanehan. Suara lembut yang mirip bisikan terdengar samar dari salah satu sudut ruangan. Pada awalnya, ia mengira itu hanyalah angin yang bermain di antara celah-celah dinding. Namun bisikan itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang mencoba menyampaikan pesan dari dunia lain. Di tengah keheningan, lampu di atas kepala tiba-tiba berkedip-kedip, membuat bayang-bayang bergerak cepat di dinding. Dokter Arya menoleh, berusaha menemukan sumber gangguan tersebut. Saat itulah, ia melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih panjang, melayang di antara peti mati. Wajahnya tak terlihat jelas, namun tatapannya seolah penuh kesedihan dan keputusasaan. Dengan jantung berdegup kencang, Dokter Arya merasa terhuyung-huyung, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Wanita itu melayang mendekat, perlahan-lahan berhenti di depan peti yang dihiasi ukiran mistis. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengikatnya pada tempat itu. Dokter Arya mencoba mendekati, tetapi kakinya terasa seolah tertahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam keheningan yang mencekam, bisikan itu berubah menjadi kata-kata yang hampir bisa didengar, "Bantulah aku, bebaskan aku." Suara itu serak, penuh penderitaan, dan seakan memanggil dari kedalaman dunia kematian. Dokter Arya merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berpikir, apakah mungkin ini semua hanyalah imajinasinya sendiri? Namun, ketika ia mendekat ke peti tersebut, ia melihat tulisan-tulisan kuno yang terpahat di permukaan kayu, simbol-simbol yang tak pernah ia pelajari di dunia kedokteran. Tulisan itu seakan bercerita tentang sebuah kutukan yang menimpa keluarga yang pernah terlibat dalam praktik ilmu hitam. Cerita lama yang tersembunyi dalam sejarah rumah sakit ini tiba-tiba mengemuka, membuat darahnya membeku. Tanpa bisa menahan diri, Dokter Arya membuka peti tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, tergeletak seorang wanita muda dengan pakaian pengantin yang lusuh, wajahnya pucat dan mata yang terbelalak seolah menatap langsung ke dalam jiwa. Tubuhnya diselimuti oleh sarung yang sobek, dan di dada terdapat bekas luka yang seolah merupakan bekas ikatan terkutuk. Sesaat, Dokter Arya merasa bahwa ia menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia. Bayangan wanita pengantin itu kembali muncul, kali ini dengan tatapan penuh penderitaan dan amarah yang tak terungkap. Seiring dengan berlalunya waktu,
kehadiran makhluk halus itu semakin kian nyata. Dokter, Arya mulai menerima penglihatan tentang masa lalu, potongan-potongan ingatan yang samar namun menakutkan. Ia membayangkan bahwa wanita itu adalah korban ritual gelap yang dilakukan oleh seseorang yang pernah bekerja di rumah sakit ini. Cerita tentang cinta terlarang, pengkhianatan, dan kutukan lama pun mulai terungkap dalam bayangan-bayangan yang mengusik pikirannya. Di sela-sela tugasnya, suara-suara aneh mulai mengganggu tidurnya. Malam demi malam, ia mendengar jeritan pelan dan tangisan yang tidak bisa dijelaskan. Pintu kamar mayat sering terbuka sendiri, dan suhu ruangan yang tadinya dingin, berubah menjadi semakin menusuk tulang. Meski ketakutan menyelimuti setiap malamnya, Dokter, Arya merasa ada panggilan yang mendalam untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik peti dan bisikan itu. Ia pun mulai menggali arsip lama rumah sakit, menemukan dokumen-dokumen usang tentang ritual mistis dan sejarah kelam yang melibatkan keluarga yang pernah bertugas di sana. Pada suatu malam, ketika badai di luar semakin menggila, Dokter, Arya mendengar suara ketukan keras di pintu kamar mayat. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat seorang wanita tua dengan mata yang penuh rahasia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Sari, penjaga rahasia rumah sakit yang telah lama bekerja di sana sebelum pensiun. Dengan suara bergetar, Nyonya Sari bercerita bahwa wanita pengantin yang ada di peti tersebut adalah korban dari kutukan yang telah menghantui rumah sakit selama puluhan tahun. Menurutnya, roh wanita itu tidak bisa tenang karena kezaliman yang pernah menimpanya dan sekarang mencari keadilan dari dunia yang hidup. Nyonya Sari memperingatkan Dokter Arya untuk tidak terlalu dalam menyelidiki hal tersebut, karena kebenaran yang tersembunyi bisa membawa malapetaka tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh rumah sakit. Namun, peringatan itu justru semakin memicu semangat Dokter Arya untuk menguak misteri ini. Malam itu, di balik keremangan lampu dan suara angin yang menderu, ia berjanji dalam hati untuk menuntaskan apa yang dianggapnya sebagai tugas mulia, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati. Episode pertama pun berakhir dengan Dokter Arya yang termenung di depan peti tua, mata yang penuh tekad dan rasa takut bercampur aduk. Di luar, hujan deras mengguyur atap rumah sakit, seolah-olah alam pun ikut menangis atas penderitaan yang tersembunyi di balik setiap sudut bangunan tua itu. Suara bisikan samar kembali terdengar, kini lebih lantang, seakan mengingatkan bahwa misteri yang baru saja terkuak hanyalah permulaan dari kegelapan yang akan segera melingkupi hidupnya. Dengan langkah yang perlahan namun pasti, Dokter Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meski ia tahu bahwa kegelapan dan kutukan yang menghantui kamar mayat ini mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, ia merasa bahwa dirinya telah terikat oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, sebuah kekuatan yang tak terlihat, menghubungkan masa lalu yang kelam dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Setelah malam yang penuh bisikan dan teror menggetarkan jiwa, Dokter Arya merasa bahwa nasibnya sudah tak bisa dipisahkan dari kegelapan rumah sakit Purnama. Malam itu, udara dingin yang menusuk tulang kembali menyergapnya saat ia melangkah ke lorong-lorong yang jarang dilalui. Walaupun peringatan Nyonya Sari masih terngiang, tekadnya untuk mengungkap rahasia kelam di balik kutukan roh wanita pengantin itu semakin membara. Panggilan samar, bebaskan aku, seakan mengiringi setiap langkahnya menuju kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang kematian. Dokter Arya memulai petualangannya dengan menggali lebih dalam arsip-arsip lama yang tersimpan di ruang penyimpanan rahasia. Di antara dokumen-dokumen rapuh dan foto-foto usang, ia menemukan sebuah catatan yang menceritakan tentang Raden Ayu, seorang pengantin muda yang malang. Menurut catatan tersebut, Raden Ayu terperangkap dalam ritual terlarang yang dilakukan oleh keluarga besar berkuasa pada masa itu. Ritual itu, yang bertujuan untuk memanggil kekuatan gaib demi keuntungan duniawi, justru menjadikan Raden Ayu korban dari kutukan yang merenggut jiwanya. Di dalam potongan surat dan foto usang itu, terselip potret seorang wanita dengan mata yang penuh penderitaan,
seolah menunggu keadilan yang telah lama hilang. Malam demi malam, semakin banyak bayangan yang menghantui Dokter Arya. Di lorong-lorong rumah sakit Purnama yang remang dan lengang, sosok Raden Ayu kerap terlihat berjalan perlahan, melayang di antara bayang-bayang yang seakan hidup. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur bangunan tua itu, Dokter Arya mendengar suara gemerisik dari balik dinding bata, seolah bisikan dari masa lalu yang ingin diungkapkan. "Ikutilah aku," suara itu terdengar lirih namun penuh keputusasaan. Tak mampu menolak dorongan nalurinya, ia mengikuti petunjuk itu hingga sampai di sebuah lorong tersembunyi yang jarang diketahui orang. Di ujung lorong itu, terdapat sebuah pintu berkarat dengan ukiran simbol mistis yang sangat mirip dengan yang menghiasi peti mayat di kamar utama. Dengan jantung berdegup kencang, Dokter Arya membuka pintu tersebut dan mendapati sebuah ruang yang pernah digunakan sebagai ruang operasi. Namun kini ruangan itu telah berubah menjadi arena ritual gelap. Lantai ruang itu dihiasi pola lingkaran simbol kuno, di mana lilin-lilin kecil menyala dengan api yang tampak menari mengikuti irama alam gaib. Udara di sana terasa berat, seolah menyimpan kepedihan dan jeritan yang telah lama terpendam. Tiba-tiba, lampu ruangan padam tanpa peringatan. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang menyelinap melalui celah jendela. Dalam kegelapan itu, Dokter Arya mendengar suara tangisan yang begitu lirih hingga membuat bulu kuduknya berdiri. "Bebaskan aku," suara itu menggema, kali ini jauh lebih jelas dan mendalam. Dengan senter kecil yang tergenggam erat, ia menyalakan kembali cahaya darurat, namun bayangan samar seorang wanita pengantin segera muncul, mendekat perlahan dengan tatapan penuh kesedihan dan amarah yang tak terungkap. "Kau, siapa sebenarnya?" teriak Dokter Arya, suaranya bergetar antara ketakutan dan keingintahuan. Sosok itu seketika menjawab dengan nada serak, "Aku adalah Raden Ayu, terjebak dalam kutukan yang tak berkesudahan. Pengkhianatan, ritual kelam, dan darah yang tumpah telah mengurung jiwaku dalam belenggu kegelapan." Kata-kata itu menggetarkan ruang dan waktu, menambah beban duka yang sudah lama terpendam di sudut-sudut rumah sakit Purnama. Tak hanya itu, di sela-sela kekacauan yang terjadi di ruang operasi ritual itu, Dokter Arya mulai merasakan kehadiran sosok lain. Di sebuah cermin besar yang retak, muncul bayangan seorang pria dengan wajah penuh luka batin. Tatapannya yang kosong menyiratkan penderitaan yang mendalam. "Kami semua terperangkap dalam kutukan ini," ucap sosok pria itu dengan suara berat, "dan hanya dengan mengungkap kebenaran, jiwa kami bisa menemukan kedamaian." Wajahnya yang samar seolah menggambarkan perjuangan yang tak pernah usai antara dunia fana dan alam gaib. Kejadian aneh itu semakin sering menghantui. Setiap malam, di sela-sela tugasnya, Dokter Arya merasa ada tangan-tangan dingin yang menyentuh punggungnya, atau mendengar bisikan yang mengatakan, "Biarkan kegelapan mengambil alih." Mimpi buruk pun kerap menghampiri tidurnya, menampilkan adegan-adegan ritual berdarah dan teriakan yang tak kunjung usai. Semua itu semakin meyakinkan bahwa kutukan yang menimpa Raden Ayu bukanlah sebuah mitos belaka, melainkan realitas yang harus dihadapi. Puncak teror datang pada malam ketika badai hebat mengguyur rumah sakit Purnama. Angin kencang menghempaskan setiap sudut bangunan, sementara petir menyambar dengan kekuatan yang seolah ingin meruntuhkan segala yang ada. Dalam kondisi itu, Dokter Arya mendapati dirinya terperangkap di ruang operasi ritual. Lilin-lilin padam satu persatu, hingga hanya tersisa satu cahaya redup yang berkelip-kelip dengan irama aneh. Di tengah kegelapan, Raden Ayu muncul dengan wajah yang lebih nyata, kali ini matanya meneteskan air mata darah, seolah mengungkapkan penderitaan yang tak terkatakan. "Kenapa kau menggangguku?" tanya Dokter Arya, suaranya teredam oleh desahan angin. Namun, jawaban yang ia terima bukanlah penjelasan, melainkan keheningan yang mencekam. Kemudian, dari balik dinding yang bergerak, terdengar suara yang lebih dalam dan menggelegar, "Selamat datang, Dokter Arya. Keingintahuanmu telah membangunkan roh-roh yang telah lama terlelap."
Apakah kau siap membayar harga untuk kebenaran ini? Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding berguncang dan membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Dalam keputusasaan, ia pun membuka kembali buku tua berkulit lapuk yang pernah ditemukannya. Di dalam buku itu, tertera mantra-mantra kuno dan petunjuk ritual yang konon mampu memutus rantai kutukan. Setiap kata yang diucapkannya membawa getaran aneh yang merambat ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang gemetar menorehkan simbol-simbol mistis di lantai ruang bawah tanah, dan ia menyalakan lilin-lilin dengan harapan bahwa cahaya itu bisa menandingi kegelapan yang menyelimuti. Dalam momen itulah, bayangan pria dari cermin muncul lagi, menyatakan, "Carilah altar kuno di balik ruang sembunyi. Di sanalah kunci untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Namun, ingatlah, kebenaran memiliki konsekuensi yang harus kau terima." Dengan petunjuk itu, Dokter Arya menyusuri tangga rahasia yang mengarah ke ruangan bawah tanah yang terlupakan. Di sana, tersembunyi sebuah altar besar yang dihiasi ukiran simbol-simbol kuno dan dipenuhi aura yang menyeramkan. Di tengah altar, tergeletak sebuah buku ritus yang memancarkan cahaya redup. Setiap kata di dalamnya seakan berbisik tentang penderitaan masa lalu dan janji kebebasan bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Di ambang keputusan yang menentukan, ia merasa beban takdir yang sangat berat. Namun, tekad untuk menebus dosa masa lalu dan memberikan keadilan bagi Raden Ayu dan roh-roh lain yang terperangkap membuatnya tak gentar. Dengan napas yang tertahan, Dokter Arya memulai ritual. Suara mantra-mantra kuno memenuhi ruangan, disertai getaran yang seolah-olah mengubah ruang dan waktu. Cahaya lilin mulai menari dengan irama yang semakin cepat, sementara bayangan-bayangan para jiwa muncul satu persatu, menatapnya dengan tatapan kosong dan harapan. Di tengah kekacauan itu, Raden Ayu melangkah maju. Kali ini, wajahnya tampak berbeda, rasa amarah berganti dengan kelelahan mendalam dan penyesalan yang menyakitkan. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia seolah memohon agar kutukan yang telah lama membelenggunya segera berakhir. Dalam klimaks ritual, tiba-tiba terdengar gemuruh dahsyat yang membuat dinding-dinding ruangan berderak. Angin di dalam ruangan berubah menjadi badai mini, membawa potongan-potongan kertas dan debu yang beterbangan. Suara jeritan yang telah lama terpendam pecah dalam satu ledakan, menyatu dengan suara petir yang mengguncang atap bangunan. Dokter Arya pun terpaksa menunduk, berusaha menolak kekuatan yang seolah ingin menghisap jiwanya. Di saat itulah, dengan suara yang hampir hilang, ia berteriak, "Aku tidak akan membiarkan kalian terus terperangkap dalam kutukan ini. Aku akan berjuang untuk keadilan, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa, dan untuk mengakhiri penderitaan yang telah menghantui tempat ini." Setiap kata yang terucap bagai membelah kegelapan, menyalakan secercah harapan di tengah pusaran teror. Perlahan, cahaya putih mulai merayap di antara bayangan hitam, menyapu pergi kegelapan yang selama ini menyelimuti ruangan. Bayangan-bayangan para jiwa satu persatu mulai melayang, seperti mencari tempat peristirahatan yang lebih damai. Di tengah momen magis itu, Raden Ayu berdiri dengan tenang, wajahnya menampakkan kedamaian yang pernah lama hilang. Air mata yang mengalir di pipinya seolah menjadi bukti bahwa penderitaan dan kutukan yang telah lama menjeratnya kini mulai terangkat. Namun, meski cahaya telah menyelimuti ruangan, Dokter Arya menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Getaran dari ritual masih terasa, dan bisikan samar menyatakan bahwa kutukan belum sepenuhnya terputus. Suara-suara lembut itu kembali bergema, mengingatkan bahwa ada rahasia lain yang tersimpan di sudut-sudut gelap rumah sakit Purnama. Kebenaran selalu datang dengan harga, bisik bayangan pria dari cermin, dan kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Dokter Arya keluar dari ruang bawah tanah itu. Setiap langkahnya terasa seolah membawa beban takdir yang lebih besar, namun ia juga merasakan secercah kekuatan baru yang timbul dari keberhasilannya membebaskan beberapa jiwa yang lama terpenjara. Angin dingin pagi mulai menyapa ketika ia menatap bangunan tua yang kini sunyi,
sebuah keheningan yang menandakan berakhirnya malam penderitaan, namun sekaligus membuka pintu bagi misteri dan tantangan baru. Rumah Sakit Purnama, dengan segala rahasia dan kutukannya, kini menjadi saksi bisu dari pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Dokter Arya tahu bahwa meskipun malam ini telah menyaksikan kemenangan kecil, kegelapan yang selama ini menghuni sudut-sudut bangunan belum sepenuhnya sirna. Ia menyimpan keyakinan bahwa setiap jiwa yang pernah terperangkap akan terus hidup dalam kenangan dan setiap rahasia yang belum terungkap akan menanti untuk dipelajari di masa depan. Dokter Arya berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah. Pengalaman malam itu telah mengajarinya bahwa dalam menghadapi kegelapan terdalam sekalipun, keberanian dan tekad manusia mampu menyalakan cahaya harapan. Meski bayang-bayang kematian masih menghantui setiap sudut Rumah Sakit Purnama, ia yakin bahwa kebenaran, meskipun pahit, adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa dan menebus dosa masa lalu. Dokter Arya berdiri di depan pintu ruang utama rumah sakit, menatap ke arah langit yang mulai cerah. Di balik setiap bayangan dan bisikan yang menghantui malam, tersimpan janji bahwa perjuangan melawan kegelapan belum selesai. Setiap langkah yang ia ambil membawa harapan baru, meski harus melalui terowongan penderitaan dan misteri yang tak terduga. Rumah Sakit Purnama kini bukan hanya sekadar bangunan tua yang angker, melainkan medan pertempuran antara keadilan dan kutukan, antara cahaya dan kegelapan. Dengan keyakinan itu, Dokter Arya melangkah maju, siap menghadapi babak berikutnya. Dalam kisah horor nyata yang telah mengubah hidupnya selamanya, setiap detak jantungnya menjadi saksi bisu perjuangan melawan kekuatan yang tak terlihat, dan setiap napasnya mengukir tekad untuk menuntaskan misi yang kini lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan di balik pintu gelap itu, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pembebasan jiwa terus menunggu untuk diceritakan, menanti untuk menjadi legenda yang tak terlupakan.